Ngilmu. Suatu malam Aini sedang tidur bersama dengan suaminya. Tiba-tiba ia terbangun setelah bermimpi buruk tentang darah yang ada di mulut seorang wanita setinggi 3 meter. Di tangan wanita itu ada tubuh Azizah, bayi yang baru saja dia lahirkan, dan kepala Azizah sedang dikunyah. Aini begitu terguncang. Ia sontak melihat ke tempat di mana Azizah seharusnya berada. Namun, bayi mungilnya menghilang. Hanya menyisakan sosok suaminya sedang terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba dari luar ruangan, terdengar suara seorang lelaki sedang bersenandung. Suara lelaki tengah bersenandung seperti sedang menidurkan. Aini menggoyang tubuh suaminya, namun pria itu tak menggubris. Wanita itu tak menyerah. Ia terus mendorong tubuh suaminya, tapi tak ada keinginan sedikit pun pria itu untuk terjaga. Terdesak, terpaksa Aini pergi sendiri. Ia melangkah di tengah kegelapan kamar, menuju ke pintu. Di sana, suara senandung semakin terdengar jelas. Aneh, di sini, selain suaminya, tak ada lagi pria satupun yang tinggal. Lantas, suara siapa yang saat ini Aini sedang dengar? Apakah Azizah berada di sana? Pintu berderit terbuka. Aini mencoba mengintip. Sebuah bayangan hitam terlihat bergerak maju mundur, menyerupai seseorang yang sedang menimang-nimang bayi. Figur yang membuat Aini merinding saat melihat bayangannya. Ia masih bersenandung, tak menghiraukan kehadiran Aini yang frustasi. Aini pun memutuskan untuk mengambil resiko apapun. Ia melangkah keluar, menuju ke arah bayangan yang masih sedang menimang-nimang. Di sanalah, Aini melihat seorang figur pria mengenakan baju putih dengan sarung, berdiri membelakangi dirinya. Aini terdiam sejenak saat melihatnya. Figur pria yang Aini lihat pun ikut berhenti. Sepertinya, ia sudah menyadari kehadiran Aini di belakangnya. Sehingga, dengan perlahan pria itu berbalik, sembari masih menggendong Azizah. Ia tersenyum, memandang Aini dengan sorot mata melotot. "Wes tangi, Dok? Hehehe. Sudah bangun, Nak?" Aini terkejut. Ia mengenal siapa pria ini. Bagaimana bisa pria ini ada di dalam rumah ini? Sembari berpikir keras, Aini sontak merebut Azizah dari tangan pria misterius itu, menjaga jarak sejauh mungkin. Sementara pria itu masih tertawa canggung sembari menggaruk pantatnya. Tak lama, lampu menyala. Dari arah kamar, suami Aini melangkah keluar, memandang ke arah pria itu sembari bergumam canggung. "Bapak kok iso? Kapan mulai? Bapak kok bisa? Kapan pulang?" Pria tua itu tertawa lagi. Sembari menggaruk pantat, ia berjalan pergi, masuk ke kamar Mbah Darsem. Aini kembali masuk ke kamar. Di sana, mereka berbincang bagaimana Pak Zainal, yang biasa dikenal dengan Pak Zain, bisa pulang. Setelah nyaris 2 tahunan dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa. Banyak desas-desus yang dulu tersebar mengenai pria ini. Aini merinding setiap mengingatnya, karena perilakunya yang semakin lama semakin menyimpang. Meski berat, suami Aini bersama dengan Mbah Darsem akhirnya menjebloskan beliau ke dalam rumah sakit jiwa. Tetapi Abah yang mendengar berita ini sempat tak percaya, mengingat Abah sangat dekat dengan Pak Zain ini. Ada kejadian yang menarik, di mana meski sudah pulang, perilaku Pak Zain terkadang masih ganjil. Ia sering melotot ke beberapa sudut rumah, terkadang menuju ke tempat-tempat dalam, hanya mengenakan sarung, bertelanjang dada, sembari membawa tasbih. Ia akan kembali saat maghrib tiba. Tidak hanya itu saja, ketika malam tiba, Aini akan mendengar dari arah kamar Mbah Darsem, Abah berteriak-teriak layaknya orang gila. Hal ini membuat Aini menjadi semakin kewalahan.
karena Azizah juga terus-menerus menangis. Sementara Mbah Darsem tak lagi pernah pulang ke rumah. Sampai suatu hari, Pak Zain tak lagi terlihat pulang ke rumah. Suami Aini menjelaskan bila ayahnya sedang pergi menunaikan sebuah tugas yang ia sendiri tidak tahu. Namun, kepergian Pak Zain diikuti kedatangan Mbah Darsem. Wajahnya tampak begitu murka. Rasanya belum pernah bagi Aini melihat Mbah Darsem seperti ini. Ia sering tertawa sendirian, sembari duduk menenggak minuman-minuman keras. Wanita itu benar-benar terlihat menakutkan. Namun, ketika di depan Azizah, wajahnya kembali ceria, tampak bahagia. Tetapi saat malam sudah tiba, rumah ini dipenuhi oleh sesuatu yang mengerikan. Azizah sering terjaga, diikuti tawa, sembari menunjuk-nunjuk sesuatu di atas dengan tangannya yang mungil. Setiap kali Aini menoleh melihat apa yang dilihat oleh bayi mungilnya, Aini tak melihat apapun. Di waktu yang bersamaan, Aini merasa bila mereka sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak bisa dirinya lihat. Beberapa kali juga di dalam kamar, Aini melihat sekelibat bayangan berwarna putih melintas begitu saja. Azizah terus tertawa cekikikan melihat itu, membuat Aini menjadi was-was. Tak lama, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara mengetuk. Aini terhenyak sejenak sebelum akhirnya mendekat. Ia membuka pintu perlahan, sembari menggendong Azizah. Namun aneh, tak dilihatnya siapapun di depan pintu. Sebelum Aini melihat bayangan Mbah Darsem menuju ke dapur, Azizah menggerakkan tangannya, seakan ingin menjangkau beliau. Melihat itu, Aini pun menuruti Azizah. Mereka berdua pergi menyusul Mbah Darsem. Tetapi saat mereka sampai di dapur, tak ada siapapun, kecuali pintu dapur yang dalam keadaan terbuka. Di sana, Azizah menunjuk sambil tertawa. Terdiam sejenak, Aini tak berniat untuk pergi ke sana. Namun sialnya, saat ia berjalan menjauh, Azizah tiba-tiba saja menangis histeris. Sedangkan bila Aini mendekat, bayi mungil itu tertawa, menepuk-nepuk tangannya. Aini terdiam menatap ke lorong, gelap sekali. Tak ada pilihan lain. Aini pun nekat, dengan harapan di sana ia bisa bertemu dengan Mbah Darsem. Entah apa yang dilakukan oleh wanita tua itu. Namun Azizah seperti tak mau pergi meninggalkan tempat ini. Ia menelusuri setapak demi setapak. Lorong semakin lama semakin gelap. Tak lama, terlihat banyak pintu tua. Aini masih sabar menelusuri lorong dengan langkah yang kian melambat. Beberapa kali Azizah juga menoleh ke sana kemari dengan kepala mungilnya, seperti melihat sesuatu yang melintas di belakang Aini. Tapi anehnya, tak ada siapapun di sini kecuali mereka. Sampailah di persimpangan antara sudut lorong atau bagian lain menuju ke taman belakang. Di sanalah Azizah menepuk tangannya. Aini pun merasa ada sesuatu di sana. Terlihat ada secercah cahaya dari lilin di sudut kamar. Maka berjalanlah Aini menuju ke sana. Tetapi ada yang aneh. Di lorong yang tak terlalu panjang ini, tembok-temboknya dipenuhi oleh kertas-kertas bertuliskan rajah dengan berbagai bentuk, menempel satu sama lain. Bahkan terkadang kertas-kertas itu menumpuk. Seakan lorong ini tak boleh untuk didekati. Anehnya, Azizah bertambah senang. Aini tertuju pada salah satu rajah yang terbentuk dari seorang lelaki telanjang dengan tanduk dan taring. Aini dapat membaca dengan jelas rajah tersebut. Ada sebentuk kalimat tentang nama jin yang dulu pernah dirinya dengar dari Abah. Bulu kuduk wanita itu berdiri. Aini berniat untuk kembali. Anehnya, Azizah seperti tahu apa yang akan dilakukan oleh ibunya. Ia mulai berteriak, merengek, menangis, bahkan sampai hati menjerit serta meronta, membuat ibunya tak punya pilihan lain selain berjalan sampai ke sudut pintu dan membukanya. Sampailah ia di sudut lorong. Aini berdiri di depan pintu, melihat satu rajah yang tertulis dengan jelas untuk tidak pernah membuka pintu ini. Aini melihat Azizah yang tertawa cekikikan.
Wanita itu mendorong perlahan. Lantas derit suara pintu terdengar, diikuti suara tertawa parau. Aini melihat sebuah ruangan kosong dengan sebatang lilin yang diletakkan di tengah-tengah ruang. Tak ada apapun lagi kecuali satu ranjang tua yang berada di sudut tembok. Di atasnya terlihat sesuatu yang menggumpal, tertutupi oleh selembar kain berwarna putih. Aini tidak tahu apa itu. Dasar sudah sejauh ini, Aini yang awalnya ragu berada di tempat ini, tiba-tiba saja tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Ia begitu penasaran. Kenapa tak ada yang pernah sampai ke tempat ini? Apa yang sedang disembunyikan oleh Mbah Darsem? Aini berdiri di depan selembar kain putih. Sembari menggendong Azizah, satu tangan Aini menarik selembar kain. Terlihat sesuatu yang familiar mulai terlihat jelas. Ketika kain sudah tersibak, Aini melangkah mundur. Jantungnya berdebar-debar dengan kencang. Ia tak percaya Mbah Darsem menyembunyikan hal sinting seperti ini. Aini melihat seorang anak muda yang kemungkinan berusia 16 tahun, terbujur kaku dengan wajah pucat. Sialnya, anak muda itu dalam kondisi mata terbuka lebar. Aini menjerit, namun Azizah tertawa. Sebelum, di balik pintu, berdiri sosok yang dirinya kenal, Mbah Darsem. Ia menatap Aini. Azizah nampak sumringah melihat Mbah Darsem, tapi Aini menyadari sesuatu. Memang, Mbah Darsem sangat menyayangi Azizah melebihi siapapun. Tetapi Azizah tak pernah menunjukkan respon yang sama pada neneknya ini. Kecuali, yang di depan pintu bukanlah Mbah Darsem yang sebenarnya. Seperti sadar dengan gelagat Aini, sosok yang menyerupai Mbah Darsem itu tertawa, lalu menundukkan wajah. Saat itu, kedua tangannya lalu mulai merobek kulit wajahnya sendiri, sembari punuknya terbungkuk. Ia berdiri setinggi 3 meter, sampai wajahnya tak nampak, terhalang kusen pintu. Itulah kali terakhir Aini melihat wujud yang menyerupai Mbah Darsem. Karena setelahnya, ia dicengkram dari belakang oleh anak muda itu. Ia menahan tubuh Aini. Azizah yang tersungkur jatuh ke lantai, lalu diseret keluar dari pintu. Sebelum akhirnya pintu tertutup, cahaya dari lilin mati. Sebelum wanita itu kehilangan kesadarannya, ia sempat mendengar suara Azizah sedang tertawa terpingkal-pingkal dari balik pintu. Diikuti senandung nyanyian yang pernah ia dengar dari mulut Pak Zainal. Senandung mereka terdengar sama persis. Pelan-pelan, semua menjadi gelap. Aini terbangun di atas ranjang kamar miliknya. Kepalanya terasa seperti dihantam oleh benda yang keras. Tak lama, terlihat sosok suaminya sedang duduk di samping, melihatnya dengan sorot mata khawatir. Tak lama, wanita itu mencoba mengingat kembali apa yang baru saja terjadi dengan dirinya. Ketika ingatan Aini mulai kembali, tiba-tiba dengan wajah panik, ia berteriak kepada suaminya. Ia melihat jasad anak laki-laki di kamar belakang. Lalu, anak mereka Azizah diambil oleh makhluk yang menyerupai Mbah Darsem. Aini tampak seperti orang kesetanan. Suaminya hanya menatap Aini dengan sorot mata bingung, seperti tidak mengerti kata-kata yang keluar dari mulut istrinya. Ia mencoba menenangkan Aini dengan menyuruhnya agar kembali istirahat. Mungkin saja Aini lelah, karena beberapa hari ini Azizah juga tampak rewel. Tapi Aini tidak menyerah. Ia masih mencoba meyakinkan suaminya bahwa ia melihat sesuatu yang sinting di belakang rumah ini. Tetapi tetap saja, suami Aini tampak tidak percaya. Dengan nada putus asa, lantas Aini lalu bertanya dengan nada suara yang keras. "Nang di Azizah lek ngono? Di mana Azizah kalau begitu?" Tak lama kemudian, dari arah pintu, terlihat seseorang melangkah masuk. Di tangannya, ia sedang menggendong Azizah yang sedang terlelap dalam tidur. Ia menatap Aini, sembari mengatakan, "Opo toh? Cek isu kok wis rame-rame? Ada apa sih? Masih pagi sudah ramai." Aini melihat Mbah Darsem. Melihat Mbah Darsem, Aini langsung tersentak. Ia segera berdiri, lalu merebut Azizah dari tangan wanita tua itu. Tak lama, Azizah terbangun sebelum mulai menangis. Aini tak lagi peduli.
Di dalam kepalanya, semua sudah kacau. Namun satu yang Aini yakini, semalam ia tidak bermimpi. Sembari menenangkan Azizah, Aini menjauhi Mbah Darsem. Suaminya tampak bingung dengan sikap istrinya yang tiba-tiba saja seperti ini. Disitulah Aini mengatakan bahwa di kamar belakang ia melihat seorang anak lelaki terbujur kaku di kamar belakang tempat Mbah Darsem biasa berada. Mbah Darsem hanya diam saja sewaktu Aini mengatakan semua itu. Sudut bibirnya juga tersungging beberapa kali, menyerupai seseorang yang sedang meremehkan orang lain. Suaminya berdiri, mencoba menenangkan, namun Aini menolak. Tak lama kemudian, seseorang melangkah masuk ke dalam kamar. Aini terhenyak dalam diam ketika melihat seseorang yang melangkah masuk adalah anak lelaki yang Aini lihat terbujur kaku di kamar belakang. Ia tampak biasa saja, tak ada yang aneh dengan tubuhnya. Mbah Darsem lalu menjelaskan bila anak ini adalah pasien biasa yang datang kepadanya. Meski Mbah Darsem kemudian menjelaskan setiap detail apa yang ada di sana, sampai siapa anak ini, Aini masih merasa janggal dengan ceritanya. Banyak pertanyaan di dalam benaknya. Suatu hari Pak Zain pulang. Untuk pertama kali, Pak Zain dan Mbah Darsem saling berhadapan. Suasana di dalam rumah menjadi semakin tidak nyaman. Kamar tempat Mbah Darsem biasanya tak lagi ditinggali. Wanita tua itu kini memilih pindah ke kamar belakang. Sementara Pak Zain tetap ada di dalam kamar miliknya. Sesuatu seperti akan sambang ke rumah mereka. Aini bisa merasakan. Di suatu malam, Aini tak kunjung bisa tidur karena Azizah anaknya juga tengah terjaga. Matanya terbuka lebar. Sementara di sampingnya, suami Aini sudah terlelap tidur. Tiba-tiba dari luar kamar, terdengar suara-suara ramai langkah kaki berlalu lalang, membuat Aini tampak penasaran. Wanita itu ingin sekali melihat apa yang sedang terjadi. Sejak kehadiran Pak Zain di rumah ini, Aini selalu merasa dirinya tak lagi bisa tenang. Ditambah, Mbah Darsem juga terlihat semakin aneh. Ia sering datang membawa anak-anak muda, usianya kisaran 15-18 tahun. Kejanggalan lain yang Aini lihat juga perihal penampilan Mbah Darsem. Ia tak lagi pernah mengikat rambutnya, melainkan dibiarkan terurai dengan panjang rambutnya yang nyaris menyentuh lantai. Mbah Darsem membiarkan rambutnya begitu saja. Matanya seperti orang yang tak pernah tidur. Berbeda dengan Mbah Darsem, Pak Zain tampak lebih segar. Ia sering tertawa sendiri sambil mengangkat kakinya di ruang tengah, seperti ada yang membuatnya senang. Tetapi, baik Mbah Darsem dan Pak Zain tidak ada yang saling berinteraksi, meskipun mereka suami istri. Mbah Darsem selama berminggu-minggu terus membawa anak-anak muda. Mereka dibawa masuk sebelum malam, pergi keluar saat fajar datang. Aini tidak pernah tahu apa yang sebenarnya Mbah Darsem lakukan. Anak-anak muda ini didapat dari rumah orang yang pernah menjadi pasien Mbah Darsem. Mungkin memang tak ada yang aneh dengan anak-anak muda ini bila melihat kali pertama Mbah Darsem membawanya. Namun Aini pernah melihat dalam kurun waktu 1 minggu, terdapat satu anak yang sudah pernah 3 kali dibawa oleh Mbah Darsem. Penampilannya tampak kuyu, pucat dan letih. Yang paling menakutkan dari ini semua adalah sudut mata mereka terkadang mengalirkan darah. Ia menutup wajahnya saat Aini tak sengaja memperhatikan. Mbah Darsem hanya tersenyum menyeringai kepada dirinya saat melihat wanita tua itu sedang mengantarkan bocah-bocah itu pergi. Ada satu kejanggalan lain yang Aini sadari tentang Mbah Darsem. Saat ini, beliau lebih sering lapar. Pernah Mbah Darsem murka, mendorong meja, atau membanting piring di dapur, hanya karena tidak ada makanan. Padahal pagi tadi, Mbah Darsem sudah menghabiskan ayam utuh seorang diri. Aini benar-benar kebingungan dengan perubahan sikap wanita tua itu. Terkadang saat Aini tak lagi punya opsi memasak makanan untuk beliau karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tiba-tiba pandangan wanita tua itu teralihkan pada kucing-kucing liar yang biasa lewat di depan rumah. Wanita tua itu akan memungutnya, lalu membawa masuk binatang itu ke kamar belakang. Aini tidak pernah tahu
apa yang diinginkan Mbah Darsem dengan binatang itu. Namun firasatnya mengatakan ini bukan hal bagus. Karena sepanjang perjalanan, wanita itu bergumam sembari tertawa gila. Yang jelas, perubahan sikap Mbah Darsem benar-benar berbanding terbalik dengan perubahan sikap Pak Zain yang semakin lama terlihat semakin baik. Ia tak lagi bertelanjang dada, melainkan mengenakan pakaian-pakaian bagus dan harum. Bersih, tak seperti Pak Zain yang pertama Aini lihat. Aini mulai membuka pintu. Ia mencoba melihat di kegelapan ruang tengah. Terlihat banyak sosok wanita sedang duduk di atas sofa, membelakangi dirinya. Tak hanya satu sosok saja yang Aini lihat, melainkan beberapa lagi di sudut-sudut. Wajah mereka tak dapat Aini lihat dengan jelas. Saat itulah, suaminya menarik lengan Aini. Ia berkata bahwa lebih baik tidak ikut campur pertempuran antara bapak dan ibunya, bila tak mau terseret dalam pertikaian mereka berdua. Aini mengangguk. Untuk kali ini dia menurut. Sebelum mereka menutup pintu, sosok di balik sofa menoleh, melihat ke arah mereka. Wajahnya sama persis dengan sosok berhidung panjang yang menjilati kandungannya dulu, Siti. Untuk apa makhluk itu di sana? Semenjak perkataan suaminya, Aini tak lagi peduli dengan apapun yang terjadi di rumah ini. Berbulan-bulan ia lewati, sampai Aziza bertambah dewasa dan mampu mengatakan sesuatu sebagai ucapan pertamanya. Sebagai anak pertama, tentu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya menjadi bagian yang paling dinantikan. Ia menyebut Siti sebagai kalimat pertama, sembari memandang sosok yang ada di belakang Aini. Bocah itu tersenyum, sembari menepuk-nepukkan tangannya. Aini berusaha tak mempedulikan lagi kehadiran makhluk yang bersemayam di dalam rumah ini. Sampai terjadi sesuatu yang menggegerkan. Semenjak kehadiran Pak Zain di rumah ini, ia terus melarang pasien-pasien Mbah Darsem untuk datang. Mengancam serta mengusir mereka dengan keras. Perbuatan Pak Zain ini membuat Mbah Darsem murka. Suatu siang, Mbah Darsem menjerit histeris di dalam kamar. Aini dan suaminya yang terkejut lantas mendatangi mereka. Di sana, Pak Zain sedang tidur dengan posisi bersantai. Sementara Mbah Darsem melotot dengan wajah letih. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Mbah Darsem terlihat lebih jauh berbeda dari kali terakhir Aini melihatnya. Kulitnya putih, sampai urat ototnya terlihat. Matanya merah, seakan pembuluh darahnya pecah. Dan dari sela kuku jarinya meneteskan darah yang mengotori lantai rumah. Pak Zain tampak tenang. Ia hanya tertawa sambil berkata, "Katanya apa kue? Ra usah nekat ngelawan bojomu iki. Wes, tobat wae. Wes tuwek awakmu. Mau apa kamu? Gak usah nekat melawan suamimu ini. Sudah, bertobat saja. Sudah tua kamu." Mendengar itu, Mbah Darsem lalu pergi. Tetapi, entah Pak Zain sadar atau tidak, Mbah Darsem sempat tersenyum mengerikan ketika ia berbalik. Mbah Darsem berjalan dengan langkah kaki tertatih sewaktu meninggalkan ruangan ini. Wanita itu sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Aini merasa tidak tenang. Ia berkata kepada suaminya untuk membawa Azizah pergi saja ke rumah Abah. Namun sang suami berkata, bila tak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa yang Aini lihat sudah sering terjadi, pertengkaran biasa antara suami istri. Namun tetap saja, Aini gelisah. Firasatnya berkata, bila akan terjadi sesuatu yang gawat. Aini mondar-mandir, sembari menenangkan Azizah. Belum pernah anak ini menangis selama ini. Saat itu, suaminya berkata, bila nanti sore dia pergi, katanya ibunya ingin dia bertemu seseorang. Mendengar itu Aini sontak murka. Aini langsung melangkah pergi. Ia melewati suaminya yang masih mencoba menghentikannya. Sewaktu melewati ruang tengah, Aini terhenyak melihat Mbah Darsem sedang duduk. Matanya terlihat letih, nafasnya tersengal. Sambil tersenyum, ia berkata kepada Aini, "Jangan pergi ya." Aini tidak bisa menjawab. Mbah Darsem lalu berusaha berdiri, meski terlihat susah payah. Belum pernah Aini melihat wanita tua itu semenderita ini. Di bibirnya ada luka borok. Ia mendekati Azizah, membelai kepala anak itu yang menangis semakin kencang. "Nanti Simbah datang ya, Nduk."
Suaminya benar-benar pergi. Selama matahari tenggelam, Aini mengurung diri di dalam kamar, mengunci pintu. Ia berusaha menenangkan Azizah yang masih menangis. Aini benar-benar frustasi. Sebelum dari arah pintu, tiba-tiba terdengar suara Pak Zain memanggil-manggil nama Aini. "Dok, nyopo lawangnya dikunci toh? Bapak kepengin ngomong. Penting iki, kanggo anakmu sisan. Kayak lo nangis terus." "Nak, kenapa pintunya dikunci? Bapak ingin bicara sesuatu. Penting ini buat anakmu juga. Lihat dia menangis terus." Aini hanya diam saja di balik pintu. Ia benar-benar bingung. Lama tak digubris oleh Aini, Pak Zain hanya berpesan kepada Aini. "Nek kue butuh, bapak nang kamar yo, Nduk. Bapak krosong gak enak ae karo Cicah. Ya wis lo ngono, Nduk. Kalau butuh sesuatu, bapak ada di kamar ya, Nak. Bapak merasa gak enak saja sama Zizah." "Ya sudah kalau begitu, Nak." Suara langkah kaki Pak Zain pergi terdengar. Berjam-jam kemudian Aziza sudah mulai tenang. Aini menidurkan bayinya di atas ranjang. Sementara dirinya mondar-mandir, merasa ada yang membuat dirinya tidak tenang. Sebelum dari arah pintu, terdengar suara handle pintu sedang dibuka. Tak lama pintu berderit terbuka. Padahal Aini sudah yakin bahwa pintu dalam kondisi terkunci. Di balik sana, Mbah Darsem berjalan masuk dengan nafas tersengal. Wajahnya tertutup oleh rambutnya yang beruban keriting panjang. Ia melihat Aini sebelum menoleh ke arah Azizah. Ia mendekat. Sembari melangkah tertatih-tatih, wanita tua itu menuju ke tempat Azizah yang tidur. Aini berniat mendahului. Namun, saat wanita itu menunjukkan wajahnya, bagai tersambar petir, tubuh Aini tersirep. Kulit Mbah Darsem bergelambir dengan mata merah, nyaris seperti menangis darah. Mbah Darsem seperti orang pesakitan. Bahkan untuk mengangkat tubuh Azizah saja, Mbah Darsem harus menelungkupkan sikunya, seperti membawa benda berharga. Beberapa kali wanita itu menjerit saat membawa Azizah. Gigi Mbah Darsem kuning, sementara di sela gusinya darah mengalir keluar. Tanpa Aini sadari, wanita tua itu sudah pergi keluar, meninggalkan Aini seorang diri di dalam kamar. Saat itu Aini baru terjaga. Wanita tua itu seperti baru saja menghipnotis dirinya. Ketika Aini mencoba membuka pintu, ia terjebak dalam kondisi pintu dikunci dari luar. Tak mau berdiam diri, Aini menghantam-hantamkan pintu dengan apapun yang dia temui di dalam kamar. Sewaktu pintu sudah terbuka, Aini melihat tetesan darah di lantai sepanjang jalan menuju ke arah dapur. Aini berlari sekuat mungkin, sampai langkahnya terhenti saat melihat pintu dapur. Di sana, ada sebuah kertas dengan rajah manusia berkepala dua. Aini membaca rajah itu yang tertulis, "Khaifrit." Baru saja Aini menyentuh pintu itu, suara mengerang terdengar mengancam dirinya. Aini belum pernah seciut ini nyalinya dibandingkan saat melihat makhluk di kamar belakang. Aini lantas mencoba berbicara menggunakan bahasa ibu dengan sosok di balik pintu. Dan suara tinggi itu menjawab dengan bahasa yang sama dengan dirinya. Ia lantas mengerti bahwa Mbah Darsem benar-benar sedang tidak dalam kondisi baik, sampai harus memanggil makhluk seperti ini.